berlama-lama, jadi cukup sebentar saja. Hanya sedikit yang perlu saya sampaikan kepada Anda ya terkait dengan KKN ini. Mungkin Anda sudah tahu dari beberapa kelompok yang sudah melaksanakan penlat ya. Ada yang sudah mulai sejak pagi tadi, ada yang siang, ada yang sore, dan ada yang malam hari ini. Baik, teman-teman perkenalkan, saya Lutfi Saksono. Sehari-hari mengajar di program studi sastra Jerman, ya, Fakultas Bahasa dan Seni. Nah, ini untuk kesekian kalinya saya menjadi DPL KKN, hanya saja biasanya menjadi DPL KKN di Nganjuk dan Sidoarjo. Ya. Meskipun saat pandemi, saya bisa survei ke Sidoarjo. Tapi kali ini tampaknya saya diberi yang jauh, dan ketika situasi seperti ini, mungkin saya tidak bisa beberapa kali mengunjungi Anda. Kalau yang Sidoarjo mungkin seminggu sekali saya bisa sambangi, tapi kalau yang jauh seperti Madiun, Trenggalek, ya apalagi Trenggalek gitu ya. Kalau saya nggak pulang ke Pacitan, nggak tak sambangi, Rek. Ya, saya dari Pacitan, nanti dari Pacitan bisa ke Trenggalek, begitu juga dengan ke Blitar. Mungkin tidak setiap minggu, mungkin akan saya usahakan 1 bulan sekali, atau bergantung ya, atau bergantung perintah dari teman-teman yang ada di divisi KKN. Ya, teman-teman yang ada di Blitar, Madiun, dan Trenggalek, saya menjelaskan beberapa hal terkait KKN. Tapi yang paling utama adalah apakah Anda sudah menemukan desa atau kelurahan yang akan Anda tempati untuk KKN? Yang dari Trenggalek dulu, sudah menemukankah? Untuk desa itu belum pasti Pak ya, tapi sudah kan beberapa kemarin dari teman-teman. Di mana itu? Kecamatan apa? Atau di kota? Oke, saya nggak bisa dengar suara Anda, Canggih. Satu kelompok untuk menentukan desa atau tempat yang akan dijadikan daerah garapan teman-teman di Blitar 1? Untuk saat ini masih kita diskusikan Pak, tapi untuk itu kita sudah dapat isinya, mungkin antara 3 kelurahan ini, yaitu Rangkang Tanjung Sari, Kelurahan Tangguh, ataupun Kelurahan Gogong. Sosok kota semua. Tapi masih kita diskusikan. Oke, baik. Yang Madiun bagaimana, Madiun? Alfi dan teman-teman dari Madiun? Dari Madiun masih berdiskusi Pak untuk tempatnya. Oke, baik. Begini teman-teman, intinya pilihlah tempat yang mudah bagi Anda. Baik itu dalam soal akses, soal perizinan, bahkan nggak perlu izin, misalnya ternyata yang menjadi kepala desa adalah orang tua Anda, yang menjadi desa adalah paman Anda, yang menjadi kepala desa adalah saudara Anda, itu justru lebih bagus ya. Karena persoalan perizinan itu biasanya agak rumit ya. Jadi tolong cari saudara ya atau kenalan baik ya yang menjadi perangkat desa di situ. Dengan demikian Anda bisa nyaman KKN di situ tanpa ribet masalah perizinan gitu ya. Karena KKN di tengah pandemi ini kadang-kadang teman-teman dari divisi KKN itu tidak bisa terjun ke kabupaten kota untuk minta izin ke kabupaten kota. Jadi mereka hanya
mendapat izin dari Bakesbangpol Jawa Timur. Nah, surat itulah sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk minta izin ke kelurahan atau ke desa yang akan digarap. Tapi sekali lagi, ya, yang paling penting adalah teman-teman mudah masuk ke daerah itu, ya, ke desa itu. Jadi tolong cari siapa yang punya kerabat yang menjadi perangkat desa, ya. Syukur-syukur orang tua Anda ada yang menjadi kepala desa, ya wis. KKN nang desa kuai, gampang, semua ditanggung oleh bapak saya termasuk makan minumnya. Kayak gitu kan enak gitu loh, ya. Jadi teman-teman tidak usah berpikir tentang potensi desa apa yang digarap, ya, tetapi desa mana dulu yang bisa digarap, gitu ya. Nanti kalau kita terjebak pada potensi desa apa yang bisa kita garap, itu nanti Anda abai dengan persoalan izin, ya. Anda abai dengan persoalan mudah atau tidaknya masuk ke daerah itu. Jadi prioritas untuk menentukan daerah itu adalah tentukan daerah yang mudah berhubungan dengan perangkat desanya. Jadi mereka tidak mempermasalahkan izin dan sebagainya, meskipun nanti Anda akan dibekali surat dari Bakesbangpol Jawa Timur. Tetapi pendekatan pertama ada pendekatan kekeluargaan, kemitraan, yang memudahkan Anda untuk KKN di situ tanpa perlu dicoki dengan persoalan izin. Itu yang pertama. Ya. Jadi tolong usahakan cari desa atau kelurahan yang memang aja satu desa atau satu kelurahan yang disepakati. Nah, kalau daerah itu sudah ditempati oleh kelompok lain, tolong cari tempat Anda menentukan desa atau tempat itu. Nah, kemudian kalau sudah pasti daerah itu mudah Anda garap, baru kemudian Anda menentukan potensi desa yang bisa Anda kembangkan. Ingat, KKN ini membuat Anda berpikir bagaimana Anda memajukan daerah Anda. Jadi selama sekian bulan, selama sekitar 4 bulan, Anda berada di desa itu, ya, di desa itu Anda akan berkontribusi nyata. Ini sebenarnya yang disebut dengan universitas kehidupan, ya. Anda akan memahami persoalan-persoalan yang ada di desa, persoalan-persoalan kemanusiaan, persoalan pendidikan, persoalan ekonomi. Nah, di situ Anda ditantang untuk memperbaiki keadaan-keadaan yang ada di desa itu. Baik, sebentar saya akan share screen beberapa hal terkait dengan KKN ini. Oke, bisa dilihat share screen saya? Bisa, Pak. Pak. Oke, baik ya. Oke, baik. Nah, ya, ini nanti tolong diperhatikan bahwa Penlat ini merupakan salah satu aspek penilaian KKN. Jadi saya harap semua teman-teman hadir ya, karena ini merupakan bagian dari penilaian UTS. Penlat kita akan berlangsung 2 kali, hari ini dan minggu depan. Nah, minggu depan itu merupakan presentasi program-program Anda ya. Jadi saya harapkan besok Anda sudah membahas atau sudah menentukan desa atau kelurahan apa yang akan Anda garap. Kemudian Anda ke desa itu melihat potensinya, apa yang bisa dikembangkan, jadikan itu sebuah proposal. Pada saat Penlat nanti kita diskusikan, setelah Penlat proposal yang sudah Anda perbaiki, yang sudah Anda buat dengan bagus, itu nanti akan diunggah ke link yang sudah disediakan oleh teman-teman dari divisi KKN.
Ya, jadi mungkin setelah Enlat malam ini, besok silakan Anda meeting, boleh kopdar. Tadi kebetulan saya ada acara di Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Kebetulan setelah itu geser ke sebuah tempat dan itu bertemu dengan teman-teman dari Surabaya 28 kalau tidak salah, kelompok Surabaya 28. Nah, mereka sedang ada rapat juga, kopdar, menentukan program-programnya apa saja. Ya, tidak sengaja bertemu dengan mereka. Nah, saya harap Anda juga seperti itu, meskipun nanti tidak bisa kopdar, tetapi semua bisa memberikan kontribusi kira-kira program-program apa yang bisa dikembangkan di desa tersebut. Ya, oke. Baik. Nah, ini nanti tolong ya hasil rekaman ini nanti diunggah nanti ini akan saya share ke Anda supaya Anda bisa jadikan ini untuk pegangan ya. Oke. Baik. Nah, oke, KKN kita itu berlangsung kira-kira 1 semester. Jadi ya sekitar 4 bulanan lah ya, karena per bulan juga sudah dimulai, KKN juga sudah dimulai, berarti sekitar 4 bulan kita akan melakukan kuliah kerja nyata di desa selama 4 bulan. Oke, yang fokus pada kegiatan KKN ini adalah program proyek di desa, ya. Jadi supaya semua bisa terlaksana secara baik, maka Anda bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari berbagai jurusan untuk menentukan kegiatan-kegiatan apa yang bisa Anda kembangkan di desa tersebut. Ya, jadi satu kelompok, satu desa. Ya. Oke, baik. Nah, ini jadwalnya. Tanggal 23 Februari besok, Anda akan dilepas oleh rektor. Nah, nanti upacara pelepasannya nanti pakai Zoom atau pakai link YouTube. Ya, sampai saat ini kami belum diberi linknya. Ya, nanti akan saya himbau untuk menyampaikan ke peserta Penlat bahwa tanggal 23 Februari nanti teman-teman semua diharap hadir untuk mengikuti prosesi pelepasan KKN. Ya. Nah, kira-kira KKN Anda akan berlangsung sampai tanggal 14 Juni 2021. Ditutup dengan seminar hasil. Ya. Seminar hasil KKN itu berarti apa sih yang sudah Anda kerjakan selama Anda KKN itu. Proyek-proyek unggulan apa yang sudah Anda lakukan. Terus kemudian proyek-proyek tambahan apa yang sudah Anda lakukan. Dan yang paling penting lagi, Anda harus melaporkan setiap hari kegiatan-kegiatan kelompok Anda di SIM KKN. Ya, berikut juga disertai dengan foto-fotonya. Jadi harus diingat bahwa setiap hari Anda harus melaporkan kegiatan-kegiatan Anda, apa yang sudah Anda kerjakan pada hari itu. Ya, jadi jangan dirapel. Setiap hari harus diisi. Ya. Ada logbook yang harus Anda isi dan di situ saya akan ngecek, ya saya akan memberi masukan kepada Anda kira-kira apa sih yang harus Anda kerjakan. Atau kegiatan Anda sudah bagus, tinggal dilanjutkan seperti apa. Nah, dari logbook itulah saya bisa memantau Anda, dari logbook itulah saya bisa melihat kegiatan Anda yang sudah terlaksana atau belum. Nah, dari foto-foto itu. Nanti foto-foto itu harus diunggah di logbook. Nah, jadi kemungkinan akan ada supervisi itu sekitar mungkin 1 kali ya ini ya. Saya akan mengunjungi Anda di bulan April. Ini pada saat puasa kali ya. Ini sudah puasa belum kalau April itu teman-teman? Ya nanti kalau puasa sudah puasa ya, berarti buka bersamanya di tempat Anda aja deh ya. Di Blitar, di Trenggalek maupun di Madiun.
Nah, jadi ini jadwalnya yang sudah disusun oleh teman-teman divisi KKN ya. Nah, Penlat 1 ini adalah Penlat awal, menjelaskan apa sih yang harus Anda kerjakan. Penlat 2 nanti kita akan berdiskusi tentang program-program yang akan Anda laksanakan di desa itu. Nah, dalam waktu 1 minggu ini, ya, Anda silakan berdiskusi untuk menentukan program apa sambil menyusun proposalnya. Ya, nanti akan saya share juga strukturnya seperti apa sehingga akan memudahkan Anda untuk membuat satu rancangan proposal. Ya. Oke, baik. Ya. Nah, ini pentapnya. Ya, oke, baik, sudah ya. Nanti penlat di penlat kedua nanti setelah Anda memperbaiki proposal lalu diunggah di SIM KKN ya. Oke. Baik, saya kira ini sudah. Oh ya, tolong teman-teman ketika nanti upload foto di logbook itu, foto yang diupload adalah foto yang memperhatikan protokol kesehatan ya. Jadi harus pakai masker, jangan sampai nanti foto-foto itu oke lah enggak Anda mungkin pada satu waktu tidak memakai masker, tapi tolong ketika foto yang diunggah di logbook itu harus pakai masker. Kecuali kalau itu di-share hanya ke saya saja, itu tidak apa-apa. Tapi kalau di-share ke umum, tolong perhatikan protokol kesehatan. Jangan sampai Anda tidak jaga jarak, terus kemudian tidak pakai masker, lalu kemudian foto bersama, Anda unggah, Anda share ke mana-mana. Itu nanti akan menjadi sorotan. Ya, jadi harus ditekankan protokol kesehatan. Ingat, COVID masih ada, bahwa COVID itu sudah masuk ke teras rumah kita. Ya, maksudnya COVID belum hilang. Nah, cara yang tepat untuk mencegah berkembangnya COVID-19 adalah dengan menerapkan protokol kesehatan. Masalah ini bukan hanya masalah di Indonesia, teman-teman. Ya, saya setiap hari mendengarkan radio Jerman, ya di Eropa luar biasa sekali. Jadi kasus hampir tiap hari bertambah, sekolah-sekolah juga belum bisa masuk, secara psikologis anak-anak juga terganggu dan itu menjadi masalah nasional. Gitu. Bagaimana anak-anak di Jerman maupun di belahan lain di Eropa itu supaya tetap aktif, supaya tidak kehilangan masa kanak-kanaknya. Nah itu mereka masih pusing memikirkan itu seperti apa. Karena kalau dilepas ke sekolah boleh masuk lagi, ya nanti kasusnya akan tambah meningkat. Apalagi di Eropa muncul mutasi COVID, artinya COVID itu sudah bermutasi menjadi virus yang penularannya jauh lebih cepat, ya. Baik itu yang berasal dari Inggris ya maupun dari beberapa tempat yang lain. Jadi jangan dipikir bahwa COVID itu berkembang hanya di Indonesia saja, tidak, justru di belahan dunia yang lain di Eropa itu perkembangannya justru luar biasa sekali. Mereka sangat bingung padahal mereka sudah menerapkan beberapa protokol kesehatan dan juga pelayanan rumah sakitnya tentu saja jauh lebih baik daripada rumah sakit di Indonesia. Nah itu tolong jangan diremehkan. Mungkin Anda antibodinya kuat, tetapi belum tentu orang-orang yang sudah tua atau orang-orang yang punya penyakit bawaan. Mereka kan sangat rentan dengan virus ini. Oleh sebab itu kita saling menjaga ya bahwa COVID ini adalah persoalan global. Ya, oke. Nah, terus kemudian yang berikutnya, tolong Anda ketika masuk ke desa itu, Anda bersikap sopan.
santun, ya meskipun Anda kenal dan sebagainya dengan perangkat desanya, tapi jaga nama alma mater. Itu ya. Itu sangat penting sekali bahwa Anda membawa nama UNESA. Mungkin Anda bukan berada di desa Anda. Nah, oleh sebab itu, tolong diperhatikan tindak tanduk Anda, tutur sapa Anda, sehingga teman-teman KKN itu tidak dicap menjadi orang yang tidak tahu unggah-ungguh atau aturan yang ada di desa tersebut. Ini tolong yang harus kita perhatikan. Ya, oke, baik. Nah, Anda berada di lokasi KKN itu mulai 23 Februari 15 sampai 15 Juni 2021. Nanti 23 Februari itu Anda akan dilepas oleh rektor ya menuju ke desa masing-masing. Nah, teknisnya apakah Anda setiap hari berada di desa itu? Nah, ini nanti tolong diatur ya. Anda punya sekian banyak anggota. Siapa saja sih yang harus hadir pada hari itu? Jadi dijadwal ya. Dijadwal. Kalau memang ya misalnya hari Sabtu Minggu ya Anda tidak ada kegiatan, ya sudah, tidak apa-apa. Jadi mungkin yang dilaporkan Anda berdiskusi secara daring pada Sabtu Minggu. Tetapi kalau Sabtu Minggu Anda ada kegiatan, entah itu dengan Karang Taruna atau dengan ibu-ibu PKK, tidak apa-apa. Ya, cuma yang harus diperhatikan adalah bahwa selama hari-hari kerja itu saya harapkan ada yang melakukan kegiatan dan berkoordinasi dengan perangkat desa. Ya. Nah, koordinasi dengan kepala desa, dengan lurah, ya, dengan staf dan tokoh masyarakat yang lain itu sangat penting sekali karena ketika masuk pertama menjelaskan apa tujuan Anda, terus kemudian program-program apa yang Anda tawarkan, ya. Kemudian paling penting teman-teman, ya. Ini kadang-kadang masyarakat di desa itu lebih suka minta bantuan finansial, ya. Dan itu saya sangat saya meminta kepada Anda tolong diperhatikan jangan sampai program-program Anda itu menguras finansial Anda, ya. Ingat kegiatan KKN yang dilakukan oleh UNESA ini mungkin berbeda dengan universitas-universitas swasta yang lebih menekankan pada proyek fisik, ya. Tetapi saya tidak meminta Anda untuk mengabaikan proyek-proyek fisik, tapi tolong dipikirkan kalau proyek fisik itu menguras finansial, itu tolong secara halus Anda sampaikan bahwa KKN UNESA itu lebih banyak pada program pemberdayaan. Ya, Anda orang Blitar sendiri, Anda orang Trenggalek sendiri, Anda orang Madiun sendiri, ya Anda jelaskan ya dengan pendekatan kebudayaan Anda bahwa KKN ini jangan disamakan dengan universitas-universitas swasta yang mungkin berbasis pada proyek fisik, ya. Itu tergantung komunikasi Anda. Meskipun kadang-kadang ada satu kelompok KKN misalnya mau memenuhi itu, tapi itu terserah Anda ya. Ini hanya saran saja, sebaiknya proyek-proyek Anda diupayakan jangan pada proyek-proyek yang fisik, ya, karena itu akan menguras finansial, ya. Oke, saya pikir masyarakat juga akan maklum karena di tengah pandemi seperti ini, ya, secara finansial beberapa orang, beberapa keluarga juga mengalami kesulitan. Jadi ini Anda silakan bernegosiasi. Jadi KKN ini salah satunya adalah meningkatkan soft skill Anda ya. Anda bisa bernegosiasi dengan orang lain, Anda bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, inilah manfaat KKN yang secara tidak langsung bisa mengembangkan soft skill kita.
Jadi selama kegiatan KKN ya harus aktif, mau tidak mau ya. Karena itulah yang akan membuat Anda, yang akan membuat diri Anda semakin berkembang ya. Anda tidak hidup sendiri, Anda hidup dengan orang lain ya. Kemudian Anda bisa belajar banyak dari orang lain. Yang berikutnya ya, logbook seperti yang saya sampaikan tadi harus diisi tiap hari apa kegiatan-kegiatan Anda. Nah, Anda sudah mendapat sudah ya, nah, logbooknya atau laksanakan kegiatan sesuai dengan program yang sudah Anda tetapkan. Nah, untuk menyusun program itu kan perlu mendengar apa yang dibutuhkan oleh teman-teman dari desa setempat ya, kebutuhannya apa. Jadi ada dua, bisa lakukan wawancara atau bisa lakukan observasi ya. Observasi, Anda mengamati kira-kira apa sih guys yang bisa kita kembangkan di desa ini. Ini ada potensi ini. Tetapi kadesnya tadi nggak bilang itu. Mungkin kadesnya nggak pernah memperhatikan bahwa ini hal-hal mikro yang bisa kita kembangkan menjadi sesuatu yang makro dan bisa menjadi income generating untuk desa ini. Hanya saja mungkin kepekaan mereka terhadap potensi ini tidak ada. Jadi bisa melakukan observasi, bisa lakukan wawancara, kira-kira apa sih yang bisa dikembangkan di desa itu. Oke, nah ini persoalan-persoalan yang ada di desa ya. Nah, baik. Oke, kemudian untuk laporan, ini laporan nanti juga akan ada formatnya. Nah, laporan dalam bentuk ini, PDF dan Word, disertai foto-foto kegiatan. Jangan lupa pakai alma mater UNESA. Saya tidak tahu apakah tahun ini akan dikirimi topi, tapi nanti kalau misalnya ada topi, nanti akan dikirim ke masing-masing ketua kelompok. Ya, kalau tahun lalu itu akan mendapat topi sehingga teman-teman bisa menunjukkan identitasnya. Kalau tidak pakai alma mater ya pakai topi. Ya pakai alma mater itu sumuk, pakai topi di KKN. Ya. Nah, laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar hasil. Kalau tadi seminar hasil 14 Juni ya, paling tidak sebelum 14 Juni Anda sudah menyusun laporan akhir. Ini perlu mendapat tanda tangan kepala desa, ya. Terus kemudian ya laporan, logbooknya nanti juga dicantumkan, terus ada daftar hadir. Ya, kadang-kadang saya tidak bisa mengamati semua ditandatangani setiap hari. Padahal kalau saya tanya ke ketuanya, oh ini Pak hari ini ada yang nggak hadir, gitu, dia tidak aktif, ini, tapi tanda tangannya penuh. Ya, nah ini saya harap kejujuran Anda, saya harap kerjasama Anda dengan teman-teman dalam satu kelompok. Tolong ya, saling bahu-membahu, saling bekerja sama ya. Jangan saenak udele dhewe koncone kerja, Anda tinggal gelanggang colong pelayu ya. Harus disupport ya teman-temannya bekerja. Jadi saling mendukunglah. Bagaimana ini adalah kesuksesan bersama ya. Ini adalah amal baik Anda untuk daerah Anda. Jadi jangan berpikir selfish ya. Saya ada kuliah, saya ada macam-macam. Tolong dipertimbangkan ya. Kalau misalnya ada kuliah, kapan Anda bisa bergabung? Ya itu disepakati ya. Ini kan sambil kuliah juga ya. Tetapi program-program KKN ini jangan sampai terbengkalai hanya gara-gara Anda tidak bisa bersepakat dengan teman-teman Anda. Jadi tolong waktunya diatur, ya didiskusikan bersama-sama, sehingga program-program Anda yang sudah Anda susun itu terlaksana dengan baik. Kalau misalnya ketua kelompok itu tidak bisa mengatasi
ya teman-teman yang lain juga harus mendukung. Bahwa ketua kelompok itu tidak harus den ngabei, ya. Semuanya diurus oleh ketua kelompok, enggak. Ya, ketua kelompok itu hanya menjadi koordinator bagi kelompok Anda dengan DPL atau dengan divisi KKN. Tapi pelaksana di lapangan itu menjadi tanggung jawab semuanya, ya, bukan hanya tanggung jawab ketua kelompok. Yang menentukan jadi ketua kelompok itu kan mesin kan ya. Lalu tiba-tiba di set sendiri oleh mesin atau Anda bersepakat. Karena ada beberapa kasus ya, ada beberapa kasus itu tiba-tiba mesinnya yang menentukan ya. Nah, tapi kalau Anda sudah bersepakat itu baguslah ya. Artinya ada yang menjadi koordinator yang bisa mengarahkan Anda. Tetapi bukan berarti dia harus bekerja sendirian, harus Anda support, harus Anda dukung, ya, seperti itu. Oke. Nah, ini sistematika proposal yang akan Anda unggah tanggal 27 atau tanggal 28 nanti, ya. Nah, ini analisis situasi desa yang Anda akan tempati. Desa itu posisinya di mana, terus kemudian potensinya apa. Inilah yang melatar belakangi Anda untuk mengembangkan potensi-potensi itu. Ya, desa itu berada di mana? Secara geografis dia berada di mana? Secara demografi, ya, jumlah penduduknya berapa? Terus kemudian tingkat pendidikannya seperti apa. Kalau tingkat partisipasi pendidikannya rendah atau belum bagus, mungkin tingkat partisipasi pendidikan ini salah satu yang bisa Anda garap. Kalau pendapatan masyarakatnya masih rendah, mungkin Anda bisa membantu, ya, persoalan ekonomi ya ada yang dikembangkan. Oh, di situ ada mbok jamu, ya. Nah, ini bisa kita kembangkan dong, ya. Apa mungkin yang dikembangkan? Oh, packagingnya kurang menarik, ya. Oh, ini perlu kita buatkan branding khusus, ya. Kita buatkan dong, kita masukkan ke marketplace misalnya. Kita ajari Mbok Jamu itu membuat sesuatu yang menarik. Artinya mungkin Anda mau membuatkan dia poster atau flyer, ya itu jadi banyak hal yang bisa Anda kerjakan. Nanti untuk teman-teman di Blitar, ini Blitar Kota ya teman-teman Blitar itu. Iya, Pak. Iya. Nah, baik. Nanti teman-teman di Blitar suatu saat saya minta Anda berguru ke alumni UNESA, ya ada 2 mahasiswa saya. Sebenarnya dua-duanya sih bukan orang yang kreatif ya, golek pacar kok jurusan ya. Jadi saya selalu ngomong ke teman-teman mahasiswa, mbok yo wong iku sing kreatif, pacar kok sak jurusan. Paling tidak kreatif seperti saya lah, jurusan sebelah kayak gitu ya. Yang kreatif itu cari pacar di luar UNESA itu baru kreatif. Yang boleh pacar sak jurusan ya. Nah, nanti teman-teman di Blitar, nanti silakan ada satu waktu nanti saya hubungkan, mungkin Anda pernah dengar pusat oleh-oleh nasionalisme. Coba nanti dicari ya. Kalau misalnya belum pernah ke sana, silakan Anda cari ya. Nanti akan saya hubungkan, silakan nanti belajar ke sana, saya minta waktu ke dia karena dua-duanya itu adalah mahasiswa saya. Dulu saya cukup dekat dengan mereka, mulai mereka mahasiswa karena sering bersama saya ke beberapa tempat dan garap beberapa proyek, sehingga dua-duanya dekat dengan saya. Jadi kalau saya ke Blitar itu saya tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun ya, karena mereka yang menjamu saya. Nah, nanti di pusat oleh nasionalisme itu Anda akan belajar dari mereka. Salah satunya bagaimana mengembangkan bisnis ya. Jadi mereka cukup sukses, ada beberapa lini bisnis yang mereka garap. Bukan hanya pusat oleh-oleh. Pusat oleh-oleh itu hanya ya tempat, salah satu tempat yang mereka bangun supaya jejaring bisnis mereka itu
Anda bisa belajar dengan. Sedangkan untuk teman-teman dari Trenggalek, Madiun, sebenarnya saya juga punya beberapa mahasiswa di situ, cuma belum terlalu besar usahanya ya. Kalau yang di Blitar sudah oke ya. Nah, teman-teman, itu perlu diperoleh dari mana? Dari wawancara, dari proses observasi. Di rebranding ya. Teman-teman dari desain grafis misalnya atau dari seni rupa. Ini tulisannya kok gini ya bentuknya ya, diubah menjadi lebih menjual, yang eye catching itu seperti apa ya. Nah, itulah yang salah satu contoh yang bisa Anda garap. Atau mungkin ini kok yang dijual hanya bahan baku. Padahal dari bahan baku ini kan kita bisa menghasilkan produk yang nilai jualnya jauh lebih bagus. Misalnya kalau ada sesuatu yang overproduksi, ya, overproduksi ini sayang dong kalau banyak dibuang. Ini bisa dihasilkan. Ini dari sini bisa dihasilkan produk-produk yang justru bisa bernilai jual lebih tinggi. Nah, itu Anda harus berpikir seperti itu, ya, bahwa desa tersebut punya potensi. Itu kalau proyek yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat. Terus kemudian juga yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Ada teman-teman dari PLB misalnya ya, ini kok tidak ramah dengan disabilitas ya. Bagaimana caranya perangkat desa itu didorong untuk membuat sesuatu atau proyek ya ramah disabilitas ya. Anda dari sosiologi membuat proyek yang ramah anak dan perempuan, ya, ramah gender, ya ramah anak, ramah perempuan, itu seperti apa, ya. Anda yang konsentrasi ingin membangun pendidikan, ya kalau mau ngelesi oke, ya enggak apa-apa. Tapi jangan programnya itu hanya ngelesi, karena kadang-kadang di UNESA itu KKN-nya kok fokus pada ngelesi saja, karena memang itu yang paling mudah, tetapi lupa dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang sebenarnya jauh lebih besar. Kalau ngeles itu kan hanya sambilan saja, ngisi TPA itu hanya sambilan saja, ya. Jadi proyek utamanya bukan pada TPA, ya, tempat pendidikan, taman pendidikan Al-Quran itu bukan hanya itu saja, atau ngelesi itu, seperti itu saja bukan, ya. Yang dari olahraga, bagaimana mengembangkan potensi olahraga rekreasi di desa itu. Ini ada potensi apa desa ini? Ya, dikembangkanlah rekreasi olahraganya, dikembangkan. Atau melihat lansia di sana kok nggak aktif sih? Ya, lansianya dibuat aktif dengan cara diajak senam, ya, senam lansia dengan jaga jarak dan sebagainya. Jadi beberapa kegiatan itu bisa dilakukan sesuai dengan bidang studi Anda. Kecuali yang dari bahasa Jerman seperti Indira itu mau melakukan apa Indira? Ya tolong kalau misalnya Anda tidak ada kegiatan yang sesuai dengan jurusan Anda, ya Anda mensupport teman-teman Anda. Tapi sebenarnya semua memiliki latar belakang keilmuan yang bisa diterapkan di masyarakat. Contoh misalnya pariwisata itu bisa dikembangkan oleh siapapun, ya, teman-teman dari bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, dari seni rupa, ya, mitigasi bencana juga. Daerah ini ada potensi terjadinya bencana, oleh sebab itu kita buatkan rute bencana. Oh, daerah ini ternyata bisa dikembangkan pariwisatanya. Ini sekarang kan yang bagus itu adalah beberapa desa itu mulai memperhatikan wisata desa, ya, karena itu bisa menjadi sumber pendapatan. Nah, Anda melihat, oh ini bisa, ya. Lalu Anda ajak masyarakat untuk menggarap itu menjadi tujuan wisata dengan cara melengkapi, misalnya penunjuk arah, ya. Terus kemudian Anda ajak untuk membersihkan tempat-tempat itu sehingga tempat itu layak menjadi tempat wisata. Kalau misalnya tidak Anda ajak, tetapi Anda jelaskan bahwa untuk menjadi daerah wisata itu syaratnya adalah 1, 2, 3 seperti ini. Jadi semua bidang studi itu bisa diterapkan di masyarakat. Ya. Nah kalau misalnya di desa itu tidak ada, ya Anda
support teman-teman yang memiliki basic keilmuan yang sesuai dengan bidang garap di desa itu. Ya, itu yang harus diperhatikan. Terus kemudian ini yang sistematika proposalnya yang harus diperhatikan. Oke, nah ini untuk laporannya ya. Saya pikir nanti dipelajari sambil jalan untuk laporan. Oke, nanti seminar hasil ya dilaksanakan 15 Juni kalau tadi ya. 14 Juni ya. Oke. Terus kemudian kalau bisa beberapa kegiatan unggulan itu teman-teman coba dibuatkan artikel dan diunggah di media massa online misalnya ya. Kalau Anda punya teman yang ngelola pemberitaan online tanpa perlu membayar, kalaupun cuma bayar mungkin cuma 100 atau 150.000, ya silakan diunggah kegiatan-kegiatan Anda di situ supaya itu juga bisa menjadi sarana promosi bagi kesuksesan kegiatan Anda, promosi bagi daerah yang Anda garap. Itu ya. Oke, baik. Nah, ini nanti untuk semoga ini ya dimenangkan oleh kelompok Anda ya. Oke, nanti saya share yang ini ya. Anda bisa ngirim video dan sebagainya itu. Kemudian sebentar, satu lagi ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mia dari Blitar kok miring gitu tuh Mia, tengkleng gulu mundo. Iya, maaf Pak. Tolong coba videonya dinyalakan, terus tolong di foto ya, Andre. Canggih nanti share ke saya tak juga. Baik Pak. Coba nyalakan sebentar. Ini ada dua slide ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ayo takon ora. Aura, Madiun, Arnat, Amaturida. Ya, silakan. Gini Pak, kan di sini nanti kan kegiatan KKN kan berbarengan sama kuliah Pak ya. Iya. Semisal yang turun ke desa itu bergilir, gitu gimana Pak? Ya memang harus kayak gitu, ya. Memang harus kayak gitu. Jadi tidak gerudukan gitu enggak. Ya mungkin untuk Pulau Nuwun pertama Anda bersama ya. Tetapi untuk berikutnya tolong ditata ya. Ditata siapa turun pada hari apa ya. Karena terus terang ini kan bersamaan dengan kuliah ya. Kita juga tidak bisa mengabaikan kuliah. Tetapi kalau kita tidak pernah ke desa itu dengan alasan kuliah, jadi Anda mengorbankan teman-teman Anda, itu namanya kebacut, gitu ya. Jadi tolong atur jadwalnya sedemikian rupa, disepakati, ya. Kemudian Anda rundingkan, ya, disepakati. Oh sudah, ya, seperti ini. Nah, asasnya adalah asas keadilan, ya, dan kebersamaan. Jangan sampai Anda mengorbankan teman-teman Anda seperti itu. Ada lagi? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Kan itu di jadwal tadi dijelaskan pelaksanaan mulai tanggal 23 Februari. Nah, kalau kita pada tanggal itu sampai dengan penlat yang kedua belum melaksanakan kegiatan KKN, itu bagaimana ya Pak? Ya harus sudah melaksanakan. Kan begini, ketika ada survei itu sudah melaksanakan KKN belum? Sudah. Ya sudah, kan Anda survei aja sudah KKN. Ayo, Claudia nek wahing ditutupi ya.
Ya, jadi Anda mulai tanggal 23 besok ya sudah melaksanakan kegiatan KKN. Makanya nanti laporannya 23 kan pembukaan, berarti mulai tanggal 24 ya Anda sudah bisa menggali potensi desa itu. Berapa kali Anda ke desa itu? Ya, mungkin bisa beberapa kali dengan kelompok yang berbeda. Dengan gini, maksud saya orang, observasi di Duku ini berapa orang. Jadi nanti Anda bisa mendiskusikan dengan teman-teman, di Duku ini ada potensi ini, di Duku ini. Jadi selama 4 bulan itu bisa menggarap secara keseluruhan di desa itu. Dan saya harapkan pada tanggal 24 atau tanggal apa, kalau misalnya tidak semuanya bisa ke desa itu, ya dijadwal saja siapa yang bisa. Ya kalau tadi saya mengatakan di awal tadi harus semuanya, ya ternyata kan belum tentu semuanya bisa. Karena begini loh, kadang-kadang itu jarak itu ya. Saya tidak tahu teman-teman yang di Trenggalek itu ada nggak yang jaraknya berjauhan, misalnya pojok dengan pojok? Ada, Pak. Ada, Nah, Pak. itu yang jadi masalah. Tahun lalu itu KKN contohnya di Pacitan, dia domisilinya di perbatasan Trenggalek. Tempat KKN yang disepakati itu berada di perbatasan Jawa Tengah. Coba bayangkan. Ya. Kalau setiap hari dia harus ke sana itu 1 jam lebih dari perbatasan Trenggalek itu untuk mencapai ke perbatasan Jawa Tengah. Karena Pacitan kan berbatasan dengan Jawa Tengah, ya. Kalau di sisi timur, ya dia berbatasan saja, waktunya disepakati. Jadi saya juga tidak akan membebani Anda, ya. Yang berat enggak, cuma Anda sepakatilah ya dengan teman-teman, termasuk juga urusan finansial ya. Kalau urusan finansial juga harus sepakati urunan piro, ya yang logis lah ya. Kalau urunan berapa, jangan sampai urunan itu urunan yang memberatkan teman yang lain, karena terus terang ekonomi ada yang secara ekonomi masih perlu perbaikan sana sini. Oleh sebab itu dipertimbangkan berapa urunannya, terus kemudian urunannya untuk apa saja harus transparan, ya seperti itu. Nah sekali lagi kalau misalnya mau Pulau Nuwun ke desa itu hanya diwakili beberapa orang saja sudah cukup, ya tidak masalah sih, nggak apa-apa. Ya, yang penting Anda memahami bahwa ini adalah kerja bersama, ini adalah kerja kelompok. Ada lagi? Pak, mau tanya, Pak. Ya, ya silakan. Untuk pengisian logbook itu semua peserta atau perwakilan saja? Tuh, ya salah satu. Kan yang diunggah itu adalah kegiatan kelompok. Kan nanti di situ ada Trenggalek 1, ya. Silakan isi, ya. Blitar 1. Jadi sudah ada kolom masing-masing kelompok. Bukan individu sifatnya, tetapi sifatnya adalah kelompok. Silakan tunjuk nanti siapa sih yang bertanggung jawab. Ada punya sekretaris kan? Ada. Siap. Apa cantik. Ya. Ada lagi? Ayo, Saya teman-teman. Pak. Ya, silakan. Indira biasanya manggil Her ya, karena Her itu dalam bahasa Jerman artinya Pak ya. Oke, nanti itu kita memasukkan log. Apakah suara saya jelas, Her? Ya, iya.
nanti itu kan kita memasukkan laporan di Betul. itu kan setiap hari. Itu kira-kira kegiatan apa saja ya yang Loh, yang ada kerjakan apa? Yang Anda kerjakan apa? Yang Anda kerjakan apa? Yaitu Anda masukkan. Jadi dalam satu waktu itu kan misalnya Anda punya 3 kegiatan ya. Nindya kok wis ngantuk, wis merem-merem. Ya, jangan ngantuk dulu ya. Sebentar lagi kita akhiri ya. Saya juga ngantuk. Oke, ya. Yang Anda masukkan adalah kegiatan-kegiatan yang masukkan hari itu adalah koordinasi. Itu paling elek kegiatanmu adalah koordinasi. Tapi nih petang dino koordinasi terus ya kebangetan gitu loh. Kok nggak turun ke lapangan gitu kan ya. Nah, sampai tanggal 27 ini kan nanti kan pasti Anda akan turun ke lapangan, koordinasi dengan tim, koordinasi dengan perangkat desa, terus kapan mulai action gitu. Jadi tiada hari tanpa laporan. Harus setiap hari harus ada laporan. Kalau misalnya tidak sekretarisnya tidak ngunggah, berarti kan ada 2 orang yang dipasrai atau 3 orang yang dipasrai, artinya itu. Mungkin karena Anda membagi kelompok Anda menjadi beberapa kelompok, ya sudah, ini yang bertanggung jawab unggah siapa. Tapi yang saya harapkan Anda merupakan satu kesatuan, saling mendukung. Ketua, sekretaris, atau semua anggota harus tahu kegiatan yang dikerjakan oleh teman-teman yang lain. Ya, ada lagi? Kalau di Madiun misalnya bisa mengembangkan potensi pecel, berem, kayak gitu ya. Apalagi selain pecel, berem, kerupuk puli, terus apalagi Alfi dan Ayu, teman-teman dari Madiun. Nah, Trenggalek juga kayak gitu. Misalnya di Durenan itu apa potensi di Durenan? Duren ya? Atau KKN-nya di Perigi misalnya. Ya, berarti kan potensi perikanan. Nah, terus kemudian aktif kalau misalnya Anda bisa berhubungan dengan dinas ya. Oh, desa ini ada yang bisa kita kembangkan, yuk kita kerjasama dengan dinas untuk membantu potensi ini. Misalnya desa ini butuh bantuan apa, Anda hubungkan dengan dinas. Syukur-syukur ada keluarga Anda di dinas yang bisa membantu, atau Anda bisa sounding dengan mereka untuk mendukung kegiatan Anda. Jadi banyak hal yang bisa Anda lakukan. Anda adalah agent of change ya selama 4 bulan, bukan waktu yang sebentar, waktu yang cukuplah untuk membuat perubahan. Hal ke arah digital ya. Kembangkan potensi bisnis mereka. Kalau misalnya ada bisa melalui online atau apa, tolong dibantu ya, seperti itu. Sampai tuntas ya. Oke, nanti ketika saya ke sana bulan April itu paling tidak kan Anda sudah berkegiatan sekitar hampir 2 bulan. Nah, progres dari 2 bulan untuk menuju 2 bulan berikutnya itu apa? Itu. Ya. Oke, ada lagi? Ayo teman-teman, aktif yuk. Silakan. Halo? Silakan bertanya. Atau sudah cukup? Ya, silakan Mas. Untuk programnya itu ada batasnya, Pak? Batas minimal. Suara Anda menggema, Andre. Oh. Jelas, Pak. Coba mungkin Anda pakai mic gitu ya? Iya, Pak. Coba dilepas saja. Oke, silakan. Coba. Ya? Apa sudah dengar, Pak? Ya, nggak apa-apa. Masih menggema, nggak apa-apa.
silakan. Apakah untuk program itu ada namanya, Pak? Coba ditulis di kolom chat aja, Andre. Iya. Silakan teman-teman yang lain kalau misalnya suaranya tidak ada kendala, silakan bertanya. Ayo. Jangan cuma ketua-ketuanya aja, yang teman-teman yang menjadi anggota ini juga harus punya kontribusi. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Rizaldi. Ini minggu depan untuk penelat kedua ini apa Iya, betul. Jadi tanggal 27 besok Anda sudah presentasi program, sudah ada proposal kegiatan. Jadi nanti bertemu dengan saya itu ada presentasi programnya ini. Nanti setelah itu kemudian Anda perbaiki lalu unggah ke SIM KKN. Ya. Nah, selama 7 hari ini ya dari sekarang inilah atau mulai besok Anda sudah mulai melakukan pemetaan, penetapan desa yang akan ditempati, terus kemudian melakukan pemetaan potensi desa, sehingga nanti pada tanggal 27 itu Anda sudah matang. Ya, ini loh program yang akan kami laksanakan. Seperti itu. Ya. Ya kalau presentasi kelompok nanti akan saya buatkan lagi ya. Entah itu nanti sendiri-sendiri tanggal 27 kalau misalnya saya waktu saya banyak. Tadi kan rencananya saya minta satu kelompok, satu Zoom tadi ya. Tapi karena rapat tadi molor, maka saya jadikan satu saja. Nah ini nanti kalau misalnya Madiun sudah selesai dengan programnya, presentasi, Blitar presentasi, Trenggalek presentasi, seperti itu. Terus kemudian diperbaiki berdasarkan masukan dari teman-teman, lalu diunggah ke SIM KKN. Seperti itu. Makanya programnya apa saja yang bisa dikembangkan di desa itu, ya program yang bisa dikembangkan yang berkaitan dengan potensi desa itu apa, baik itu kegiatan sosial, pendidikan maupun kemasyarakatan, ya tidak terbatas, ya tidak terbatas pada satu bidang, tapi karena Anda itu kan proyek desa, maka di desa itu apa sih yang bisa Anda kembangkan. Saya tidak memberi kata minimal dan juga tidak memberi kata maksimal untuk program itu, ya. Jadi yang bisa Anda garap ada program utama dan ada program tambahan. Ingat sekali lagi kalau cuma ngelesi ya, ngajar di PTPA itu jangan dijadikan program utama, tapi itu adalah program tambahan. Nah, kalau program utamanya bagaimana misalnya Anda membantu mengembangkan BUMDes, itu program utama. Bagaimana Anda meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, bagaimana Anda memberdayakan UMKM, bagaimana Anda mendukung kegiatan-kegiatan kepemudaan di sana, ya, bagaimana Anda mendukung kegiatan sanitasi, terus kemudian kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat. Nah, itu program-program utamanya. Makanya besok tanggal 27 kita diskusikan apakah program ini bisa Anda laksanakan atau tidak. Ya, atas dasar Bapak saya mau bertanya atau saya mau bertanya. Oh ya, tadi soalnya Aura ngomongnya bapak saya mau bertanya. Oke, silakan Aura. Ya, just kidding. Untuk KKN itu untuk ke lapangannya itu harus setiap hari gantung kelompoknya. Lalu ya disepakati kelompoknya. Oh, ya. Terus kalau ya, Anda gimana kalau prokernya itu sudah selesai, apakah harus tunggu sampai KKN-nya selesai atau gantung prokernya itu, Pak? Lah, makanya nanti ada timeline kan. Timeline dalam 4 bulan itu Anda bisa apa sih? Ya. Jangan sampai nanti program kegiatan kami sudah selesai dalam 1 bulan. Lah, yang 2 bulan, 3 bulan ngapain? Ya. Berarti kan Anda harus
berarti kan Anda tidak cermat dalam melihat potensi itu. Jadi dalam 4 bulan itu memang secara komprehensif ya kita mengatasi berbagai permasalahan yang ada di desa itu. Memang tidak semua masalah bisa kita selesaikan. Wong yang jadi kepala desa 4 tahun aja nggak bisa menyelesaikan, apalagi yang kegiatan KKN-nya cuma 4 bulan. Tetapi paling tidak ya ada beberapa hal yang bisa kita atasi selama 4 bulan itu. Jadi jangan dianggap 1 bulan selesai terus buyar, enggak ya. Dimaksimalkan 4 bulan itu. Oleh sebab itu nanti dibuat timeline-nya. Nanti akan ada kan timeline. Ini program ini selesai kapan, ini program ini selesai kapan ya. Anda mengajar di PAUD misalnya. Ada teman-teman dari PAUD nggak? Di TK ya. Kalau ngajar di TK itu kan ya berarti kan sampai akhir ya. Ngajar di TK kan bukan hanya ngajar saja, tetapi inovasi-inovasi apa yang Anda kembangkan di situ ya. Ada kejar paket C misalnya, inovasi-inovasi apa yang bisa Anda berikan di situ. Jadi bukan hanya mengajar. Saya tidak tahu di Madiun, Blitar, Trenggalek, sekolah-sekolah sudah masuk belum? Belum, Mbak. Madiun, Belum. Bapak. Belum. Online. Nah, kalau misalnya, ya kalau Madiun zona merah kalau nggak salah Mas ya. Oke. Kalau misalnya Anda ke satuan pendidikan, ke sekolah, ke SD, kayak gitu ya, Anda bisa menawarkan apa sih yang bisa kami bantu untuk kegiatan pembelajaran online. Medianya seperti apa. Jadi Anda bisa melakukan banyak hal di desa itu. Ya, Anda bisa masuk ke satuan pendidikan. Yang penting kita berbasis desa. Ya. Artinya begini, kalau di situ ada satuan pendidikan di desa itu dan perlu bantuan Anda silakan masuk. Ya. Tetapi itu bukan program satu-satunya. Ya, Anda bisa berkoordinasi dengan mitra Anda, yaitu kepala desa dan perangkatnya, untuk membantu persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan, persoalan administrasi. Ya biasanya nanti ini kadang-kadang, nah ini yang berikutnya ya, apakah desa itu sudah punya website belum ya? Kalau misalnya belum punya website, bisa nggak Anda membantu mengembangkan itu? Jadi kalau ada dana desa ya, supaya desa itu dikenal, supaya desa itu potensi-potensinya dilirik oleh masyarakat yang lain, maka Anda perlu membuat website. Ya, biayanya dari mana ya? Biayanya dari desa itu. Tapi kalau misalnya desa itu sudah punya, tolong dibantu, Pak, kontennya tuh harus kayak gini. Nah, seperti apa? Atau bila perlu Anda ajari TikTok misalnya. Desa ini punya potensi. Ini TikTok. Nah, yuk kita buat TikTok supaya desa ini menjadi desa yang viral ya. KKN di desa penari, enggak lah ya. Di Madiun itu terkenal apa sih? Ada potensi lain selain pecel dan brem, kira-kira apa? Mau buatkan TikToknya, buatkan Instagramnya, buatkan apalah ya, media-media sosial yang lain. Kemudian impact, jadi pengukurannya itu sampai impact loh ya teman-teman ya. Jangan hanya buatkan di Instagram tapi kemudian Anda tidak mengukur impact-nya. Dampaknya itu penting juga. Ini Trenggalek itu kan luar biasa potensinya, Blitar juga kayak gitu. Ya. Jadi bisa yang ada banyak hal yang bisa Anda kembangkan. Nah terus kemudian yaitu tadi, tolong disepakati kapan dan siapa berada di desa itu pada hari apa. Ya. Kalau misalnya harus gerudukan, pada hari apa. Kalau misalnya harus dibagi, pada hari apa saja. Jadi harus jelas. Nanti akan saya minta jadwalnya, siapa aja yang harus ngepost di desa itu, terus kemudian apa kegiatan. Nanti kalau tidak ada yang ngepost di desa itu, tidak bisa memasukkan ke logbook apa saja kegiatan Anda. Karena saya khawatir nanti hanya koordinasi saja isinya. Nah, kalau koordinasi terusan, apa yang bisa kita ubah? Dunia itu tidak akan bisa kita ubah kalau cuma koordinasi. Tapi dipentingkan adalah aksi, ya, jangan cuma koordinasi. Ada lagi? Silakan. Ya.
Gimana? Kalau misalnya masih ada yang belum dijelas, silakan tanya di. Nah, ini saya belum punya grup untuk Madiun ya. Tolong dibuatkan. Kalau untuk Blitar dan Trenggalek sudah sejak tadi malam tampaknya kita sudah berkomunikasi di grup. Hanya yang Madiun tolong dibuatkan sehingga saya bisa memberikan beberapa pengumuman atau apa ya. Pak, mau tanya Ada lagi? Iya, silakan Canggih. Untuk nomor akun itu diberikan kapan, Pak? Atau gimana? Belum diberi ya? Belum diberi ya? Belum diberi. Belum. Anda Pak. belum mendapat. Oh Belum. ya. Baik, mungkin nanti tanggal 23 setelah pelepasan itu nanti Anda sudah akan mendapat akun itu. Atau coba deh Anda sudah bisa masuk ke logbook belum? Kalau belum bisa nanti coba saya tanyakan ke Mbak Cynthia atau ke petugas administrasi yang lainnya. Semoga tanggal 23 nanti Anda sudah bisa masuk ke logbook untuk mengisi. Jadi tanggung jawab logbook itu bukan hanya tanggung jawab satu orang ya. Silakan Anda bagi siapa mengisi apa dan jangan lupa setiap hari harus ada foto kegiatan Anda. Ya. Oke. Ada lagi Mas, Mbak? Sudah cukup? Saya Alfi dari Madiun? Iya, ya, silakan. kemarin itu kan ada data Excel yang dibagikan. Itu isinya yang data-data kelompok 1 UNESA. Nah, itu ada beberapa teman-teman itu yang datanya salah. Itu berpengaruh apa tidak ya? Tapi di SIM KKN-nya sudah benar. Ya, yang kita ngacu ke SIM KKN-nya karena nilainya nanti akan diunggah di SIM KKN. Ya, nanti nilainya. Nah, ini nanti masalah penilaian teman-teman ya. Teman-teman begini ya. Saya akan bertanya tidak hanya kepada ketua kelompok tapi juga kepada yang lain tentang keaktifan masing-masing teman-teman ya. Jadi kalau misalnya aktif dan sebagainya, sudahlah. Bijiku gak kulaan, nilai itu gak kulaan. Saya percaya pada Anda, asalkan Anda juga bisa percaya pada saya, percaya pada teman-teman Anda bahwa Anda saling support gitu. Mengenai nilai tidak usah khawatir ya. Tapi yang paling penting adalah inilah kontribusi Anda pada daerah Anda. Ini waktunya cukup lama, 4 bulan, Anda bisa menunjukkan kepada orang-orang daerah Anda bahwa UNESA melalui Anda itu bisa berikan kontribusi yang tersendiri dan lebih baik seperti itu. Ya, oke. Kalau tidak ada bisa kita tutup. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Baik, nanti saya akan share beberapa PPT masing-masing kelompok. Sebelum mengakhiri pertemuan ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan bagi kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa memberi manfaat bagi masyarakat desa, memberi manfaat kepada kita dan memberi manfaat kepada UNESA. Saya persilakan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Silakan berdoa. Terima kasih teman-teman. Untuk masing-masing ketua kelompok, silakan nanti kirim hasil rekodnya ke email KKN ya. Kalau belum tahu emailnya, nanti akan saya share. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir malam ini. Beberapa sudah saya catat, baik ada yang keluar masuk dan sebagainya, dan itu menjadi bagian dari presensi kita malam ini. Selamat beristirahat. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak tepat dan tidak berkenan.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini